Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan mutu dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang dibanggakan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa besar yang banyak terjadi dan banyak kita lihat dan dianggap biasa untuk dilakukan, menimpa orang tua dan kaula muda, adalah perzinahan. Padahal itu merupakan suatu hal yang buruk, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillulah." Tidak ada suatu dosa yang paling besar, yang lebih besar setelah kesyirikan daripada sebuah tetesan air, tetesan mani yang diletakkan di sebuah rahim yang ia tidak halal baginya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perzinahan adalah hubungan hawa nafsu sesaat tanpa ada ikatan pernikahan. Ini adalah perilaku hewan, ini adalah perilaku binatang yang berusaha untuk dijauhkan oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Banyaknya para wanita yang mengumbar aurat
di dunia nyata maupun medsos, dan pergaulan bebas adalah sarana, adalah dua sebab merebaknya terjadinya perzinahan. Padahal semua kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena hal itu merupakan sebuah kekejian, kejelekan, dan jalan yang buruk. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya zina merupakan salah satu penyebab seorang hamba jatuh kepada kebinasaan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Dan di antara yang 7 tersebut disebutkan oleh Rasulullah alaihi wasallam adalah zina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zina adalah kejahatan yang besar, karena akan menimbulkan keburukan dan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat, dan menimbulkan dan berakibat seorang hamba yang berzina akan mendapatkan banyak azab dan siksa. Di antara azab maupun akibat yang dirasakan akan didapatkan oleh seorang berzina adalah di dunia dia akan dirajam. Apabila ia seorang yang sudah beristri, maka dia dirajam sampai mati. Dan apabila ia belum beristri dan berkeluarga, maka ia akan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin mi'atu jaldah. Seorang perempuan yang berzina maupun laki-laki, maka cambuklah mereka dengan 100 kali cambukan. Kemudian yang kedua, di antara akibat yang akan dirasakan oleh seorang penzina, yaitu seorang perzina pada hakikatnya telah menghalalkan bagi dirinya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara fi qaumin az-zina war-riba illa ahallu bi anfusihim iqabullahi." Tidaklah nampak pada suatu kaum zina maupun riba, melainkan ia telah menghalalkan bagi dirinya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara akibat dari sebuah perzinahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan siksa ia di dalam sebuah tungku, dan ia selalu senantiasa berteriak. Kemudian yang keempat, bahwasanya zina akan mendatangkan banyak wabah dan penyakit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw." Tidaklah nampak sebuah kekejian, yaitu zina, pada suatu kaum, kemudian mereka berterus terang-terangan dalam melakukannya,
melainkan akan tersebar padanya ta'un dan berbagai macam penyakit yang pada dasarnya dahulu tidak ada penyakit tersebut. Kemudian yang kelima, di antara akibat dari sebuah perzinahan ialah ia merupakan sebab terjadinya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala zaharatil fahishati fi qaumin qad illa sallata alaihimul maut." Tidaklah nampak pada suatu kaum kekejian, yaitu zina, kejelekan, melainkan mereka akan dikuasai oleh kematian. Melainkan mereka akan diliputi oleh kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hal-hal yang di atas merupakan akibat dari sebuah perzinahan yang semua orang tidak mau untuk merasakannya. Maka oleh karena itu, hai saudaraku, jauhilah zina sekuat tenaga Anda. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membantu Anda untuk menjauhkannya. Karena zina akan menghancurkan rumah tangga Anda, mengotori ranjang Anda, dan membunuh rasa malu dan kecemburuan dari Anda. Zina pula akan merusak silsilah keturunan keluarga Anda. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah diri Anda, wahai saudaraku, karena begitu banyak penyakit yang sangat membahayakan yang ditimbulkan dari sebuah perzinahan. Jauhilah perzinahan. Akibat bahaya yang ditimbulkan tidak sesuai dengan kenikmatan yang dirasakan sesaat. Baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua menyayangi keluarga kita yang perempuan? Bukankah kita semua menyayangi keluarga kita yang perempuan? Kita tidak ridho apabila mereka dizinahi oleh seorang. Itulah yang terjadi pada diri seorang pemuda, di mana dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Maka Nabi pun memanggilnya dan berkata kepadanya, "Atuhibbu li ummik?" Apakah engkau senang tatkala orang menzinahi ibumu? Maka pemuda tersebut mengatakan, "Wallah, demi Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusanmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Walan nasu hibbuna li ummatihim." Manusia yang lain pun tidak ingin untuk terjadi dizinahi oleh orang untuk ibu-ibu mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali,
Apa tuhibbu li ibnatik? Apakah engkau cinta, suka hal itu dilakukan pada anak perempuanmu? Maka kembali pemuda tersebut mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku, demi Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai tebusanmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, apakah engkau sudi hal tersebut terjadi kepada bibimu? Maka kembali pula pemuda tersebut mengatakan tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, manusia yang lain pun demikian, tidak mau terjadi kepada saudara perempuan mereka. Maka pemuda tersebut tidak lagi ingin untuk melakukan perzinahan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jagalah kehormatan perempuan-perempuan Anda dengan tidak melakukan perzinahan. Karena apabila seorang hamba berzina, maka pada hakikatnya ia telah menginjak-injak kehormatan saudara perempuannya. Imam Syafi'i rahimahullah melantunkan sebuah syair yang berbunyi, inna zina dainun in aqradtahu fa'lam kanal wafa'u min ahli baitik. Ketahuilah bahwasanya zina adalah hutang yang harus dibayar jika engkau mengambilnya. Maka ketahuilah wahai saudaraku, yang menjadi bayarannya adalah anggota keluargamu. Ya hatikan sitra rijali wa qati'as sabil, hatkan lihurmati muslim. Kalau seandainya engkau adalah orang yang merdeka, lau hatikan, ya hatika sitra rijal, wahai orang yang merusak penutup kelakiannya, sesungguhnya engkau telah merusak jalannya kasih sayang, karena engkau telah merusak kehormatan seorang muslim. La kunta harran min silalatin tahirin, kalaulah engkau lahir dari keturunan yang suci, ma kunta hatakan lihormati muslimin, maka engkau tidak akan menjadi orang yang menghancurkan kehormatan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hai saudaraku, hormatilah keluarga perempuan Anda. Jagalah dan peliharalah diri Anda dari segala bentuk penyakit dengan cara menjauhkan yang namanya perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita yang dari namanya perzinahan, sehingga kita hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal ikhlas was-sidqa fil qawli wal-'amal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.